Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertama-tama kami dari kelompok 4 dari evaluasi pembelajaran di mana kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Untuk anggotanya, saya sendiri Bagas Faturasi, NIM-nya K15220818. Saya Tasya Junan Effendi, NIM K1522078, dan teman kita Galuh Azania yang berhalangan hadir dengan NIM K1522038. Ya, kemudian kita akan melanjutkan tentang daftar izin yang dimana mengutip keseluruhan dari poin-poin yang kita akan tampilkan. Yang untuk pertama, kita akan bahas tentang bentuk evaluasi pendidikan formal. Yang kedua, bentuk evaluasi pendidikan non formal. Dan yang ketiga, 6 perbandingan evaluasi pendidikan formal dan non formal. Untuk pembahasannya, yang pertama, bentuk evaluasi yang diambil untuk pendidikan formal ini sama dengan sumatif atau ujian akhir semester, di mana evaluasi sumatif merupakan bentuk evaluasi tes yang dilakukan pada pendidikan formal di akhir semester. Ini untuk mengetahui kemampuan siswa menangkap materi dan digunakan juga untuk menentukan kelulusan atau kenaikan kelas atau jurusan pada nantinya. Evaluasi sumatif menggunakan jenis soal tes, baik itu pilihan ganda maupun isian, uraian, antara salah benar maupun juga mencocokkan atau menjodohkan. Kemudian ada cara penyusunan soal dalam pendidikan formal, yaitu yang pertama ada pengawasan KKPS memiliki SOP tentang soal KKN dan sebagainya. Kemudian soal-soal tersebut yang termasuk pilihan ganda, multiple choice, benar salah, menjodohkan, atau essay berstandar diserahkan ke LPMP. Kemudian yang ketiga yaitu rapat guru, kemudian dari KKPS mengarahkan dengan jumlah soal berdasarkan perhitungan, acuan patokan yaitu PTS materi 1 semester, UAS materi 1 tahun. Kemudian sistem pembelajaran di pendidikan formal sendiri yaitu kurikulum merdeka sistem blok. Siswa praktek menyesuaikan job hingga jadi dan tidak terjeda jadwal. Siswa lebih menyukai sistem blok hanya untuk praktek. Untuk materi, siswa menjadi jenuh karena full teori selama 1 minggu. Yang kedua yaitu untuk membuat evaluasi sumatif, dilakukan dengan pembuatan kisi-kisi soal dan pembuatan soal, kemudian dilakukan dengan penilaian soal. Yang ketiga yaitu untuk penilaian faktor nilai, kehadiran, eee, mengikuti pembelajaran, asesmen atau tugas, kemudian ada nilai sikap, eee, nilai sikap dalam sehari-hari. Kemudian menentukan nilainya yaitu dengan teori atau pengetahuan pengetahuan soal, baik uraian maupun pilihan ganda. Kemudian praktek ataupun projek. Itu penilaiannya yaitu 70% praktek dan 30% teori. Nah, kita ini mengutip dari SMK Negeri 2 Salatiga tentang penerapan kisi-kisi, di mana kisi-kisi ini itu akan diberikan ketika sebelum adanya diperlakukan UTS ataupun latihan soal. Dimulai dari ya, ini beberapa poin-poinnya tentang menulis lembar kerja contohnya untuk pembuatan contoh produk barang atau jasa. Materi pembelajarannya tentang perencanaan konstruksi kewirausahaan. Nah, ini beberapa contoh latihan soal dari pengelolaan dari kelas 9 bisnis konstruksi dan properti. Kemudian ada yang kedua yaitu bentuk evaluasi yang diambil untuk pendidikan nonformal yaitu tes berbasis kurikulum. Tes berbasis kurikulum ini sendiri merupakan kerja paket C yang digunakan untuk mendapatkan ijazah ataupun sertifikasi. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran
Salah satu prosedur yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan sebuah program pembelajaran. Untuk waktu pelaksanaannya di pendidikan nonformal ini, yaitu ujian dilakukan di tengah semester dan ujian dilakukan secara berkala. Kemudian, tujuan dilakukannya evaluasi penilaian adalah sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai kompetensi yang diajarkan oleh tutor. Adapun jenis evaluasi yang digunakan oleh tutor atau pamong belajar menggunakan jenis evaluasi tes dan non-tes. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum memulai pelaksanaan, di antaranya mempersiapkan ruangan yang nantinya dipakai untuk pelaksanaan ujian, kemudian menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan untuk ujian seperti menyiapkan naskah soal dan lembar jawaban serta berita acara, kemudian mengatur tata letak kursi siswa ujian dan persiapan-persiapan lainnya untuk menunjang ujian dengan untuk keberlangsungan ujian agar lancar, begitu. Dan kemudian untuk dilanjutkan tentang evaluasi tes, yang ini biasanya dilakukan secara tertulis. Karena seperti pelaksanaannya tentang mid ataupun ujian tengah semester dan ujian akhir semester ini dilakukan pada pendidikan formal. Kemudian kita lanjut tentang poin langkah perencanaan pendidikan non formal. Nah, ini beberapa hasil penelitiannya, dimulai dari perencanaan pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembelajarannya, yang terakhir itu mengutip keseluruhannya, yaitu tentang evaluasi pembelajarannya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu 6 perbandingan evaluasi pendidikan formal dan non-formal yang telah dibahas di poin-poin sebelumnya. Kita ada 6 perbandingan di sini, yaitu yang pertama waktu pelaksanaan. Untuk lembaga pendidikan formal, karena kita mengambil penilaian sumatif atau UAS, itu dilaksanakan pada akhir pembelajaran dan sudah terdapat timeline waktu pastinya. Jadi akan terorganisir begitu. Kemudian lembaga non formalnya, waktu pelaksananya dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan perindividualnya. Kemudian ada tujuan evaluasi pada lembaga pendidikan formal, yaitu untuk menilai pencapaian berdasarkan kurikulum nasional dan sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian untuk lembaga non formalnya sendiri, yaitu menilai pencapaian berdasar kurikulum yang sudah ditetapkan oleh lembaga pendidikan non formal sendiri. Kurikulum yang digunakan non formal itu diperoleh dari non formalnya sendiri, tidak mengacu pada kepada kurikulum nasional. Kemudian perbandingan yang selanjutnya yaitu fokus evaluasi di sini pada pendidikan formal untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti. Itu sudah tercantum juga dalam undang-undang dan sudah disahkan dan sudah menjadi paten. Kemudian lembaga non formal sendiri eh, fokusnya adalah sesuai tujuan peserta didik dan tidak terpaku terhadap kurikulum nasional. Perbandingan yang selanjutnya yaitu metode evaluasi. Lembaga formal di sini kami menggunakan bentuk tes sumatif yang berada di akhir semester atau bisa disebut ujian akhir semester atau UAS. Kemudian lembaga non formalnya sendiri menggunakan berbentuk tes secara berkala. Perbandingan selanjutnya itu kegunaan evaluasi sendiri. Lembaga formal digunakan untuk menentukan kelulusan, kenaikan kelas, dan penempatan minat bakat, serta menentukan jurusan yang akan diambil. Kemudian lembaga non formal sendiri digunakan untuk pemberian sertifikasi atau kejar paket C kepada peserta didik yang mengambil itu. Kemudian yang terakhir yaitu standar yang digunakan. Untuk lembaga pendidikan formal, standar yang digunakan yaitu Standar Nasional Pendidikan dan sudah tercantum pada undang-undang. Kemudian lembaga non formal sendiri yaitu mandiri yang bersertifikasi untuk menetapkan standarnya sendiri. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ini sekian dari kelompok kami, presentasi yang kami persembahkan. Semoga apapun poin-poin yang tercantum dalam yang kami tampilkan ini dapat bermanfaat bagi yang menonton ataupun juga yang menyimak
Untuk keseluruhannya, kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Mungkin terdapat beberapa salah kata ataupun ya masih beberapa kayak kurangnya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Untuk itu, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.